Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sumping deh. Berarti udah sebulan nggak bikin video. Ya, pengen cerita aja lah ya. Sambil ngobrol ya biasa. Baturan cerita. Ya siapa tahu cerita dari saya bisa bermanfaat ya, bisa jadi ya sharing bersama aja lah gitu. Oh ya, ini alhamdulillah dapat tadi dari customer ya, dari pelanggan. Ada pelanggan yang merasa puas tadi sama pijitan saya, terus ya alhamdulillah dia ngasih hadiah, katanya hadiah nih buat kamu, katanya kalau pijitan kamu udah bagus hadiahnya apa. Nah jadi ini tuh hadiahnya adalah pod. Saya juga baru pertama ya punya kayak gini, nggak pernah niat beli gitu. Ini di sini ini 8.000, sorry, susah fokus. 8.000 kali sedotan lah gitu ya, lumayan alhamdulillah rezeki. Jadi bang, kalau customer di sini biasanya di Arab Saudi, kalau mereka udah ngerasa puas tuh kadang-kadang alhamdulillah rezekinya ada aja gitu, rezekinya ada, entah itu uang lah, entah itu makanan ya. Ini yang paling alhamdulillah. Kamu suka ngerokok teh? Iya saya suka ngerokok. Anafi hadiah, katanya gitu. Wah itu udah enak kalau udah bilang gitu. Selesai dipanggil, Cal, kata dia gitu. Nih dia buat kamu. Dia punya 4 tadi. Ada rasa mangga, ada rasa watermelon, ada rasa banana, sama rasa apa lagi gitu satu. Lupa, saya milih yang ini aja. Saya watermelon Habibi. Karena dia orangnya ya, kebetulan kan dia orang Kuwait, jadi ya kerja saya itu berbatasan antara Kuwait sama Arab Saudi, dan tempat saya sekitar 2 jam dari ini, perbatasan Kuwait dekat. Kuwait kan sebagian ada yang bisa bahasa Inggris, emang di sana menggunakan bahasa Inggris di Kuwait gitu, karena memang banyak orang pendatangnya ketimbang orang lokalnya kalau di Kuwait gitu. Jadi banyak bahasa Inggris. Saya di sini baru berapa bulan, baru 2 bulan, berarti belum bisa bahasa Arab. Kalau di sini mayoritas bahasa Arab, paling ya yang kayak dari Kuwait gitu kunjungan ke sini kan, karena soalnya sekarang weekend jadinya hari Jumat ya pada libur, biasanya banyak yang datang ke sini buat dipijit gitu, karena wilayahnya dekat perbatasan dengan Kuwait. Alhamdulillah dapatlah ini, dapat pod, alhamdulillah. Nggak niat ya, belum pernah saya beli gitu, alhamdulillah dapat rezeki. Nah sekarang balik lagi, ada hal yang pengen saya ceritain buat teman-teman semua ya, barangkali yang niat bekerja, karena sekarang emang lagi banyak banget nih, banyak banget PT-PT yang buka lokal buat massage, buat terapis massage di wilayah Timur Tengah, entah itu di Arab Saudi, entah itu di Kuwait, entah itu di Oman, atau dimanapun lah. Sekarang lagi banyak banget, terutama di Arab Saudi. Nah jadi ini pengalaman saya cerita, dapat cerita juga dari teman saya. Jadi setelah saya berangkat, ada kita mungkin 1 bulan kurang lah, 1 bulan kurang atau tepatnya 1 bulan lah, taruh gitu, 1 bulan. Ada teman saya juga berangkat itu, cerita teman saya. Jadi dia cerita pas datang ke Arab Saudi ke perusahaan, ternyata perusahaannya tuh belum buka, perusahaan pijitnya tuh belum buka gitu. Jadi dia datang ke situ tuh selama sekitar 2 minggu, ya beres-beres ruangan gitu, beres-beres ruangan, dan itu nggak tahu hitungannya digaji atau enggak lah gitu. Saya nggak nanya terlalu detail, soalnya emang kasihan sih, belum buka, belum beres bangunannya gitu. Jadi dia, sorry suaranya campur, ada mudir lagi ngobrol sama customer. Nah jadi
mereka tuh teman-teman saya datang ke situ ya suruh ngebantuin dulu desain interior gitu, ngerapin interior segala macam, karena emang interiornya kan banyak juga lah, kayak ranjang terus kayak apalah gitu, perlengkapan mereka yang selama 2 minggu gitu. Nah itu kan jadi satu kerugian ya. Jadi buat teman-teman kalau yang mau bekerja ke sini, mending tanya dulu ini perusahaannya udah ready atau belum, itu udah jalan berapa lama, itu penting soalnya. Karena bedanya sama saya, alhamdulillah perusahaan saya udah jalan walaupun memang belum setahun gitu. Nah walaupun memang belum setahun, tapi pas kesini, pas saya datang ke sini, saya tuh datang tanggal 26 Desember. Alhamdulillah 27 udah masuk kerja, langsung pegang customer gitu. Nah, alhamdulillah. Nah itu harus dipastiin karena emang ngaruh banget, ngaruh banget. Terus yang kedua dia juga cerita masalah salary gitu, masalah salary. Emang salarynya emang sesuai itu karena memang di sini umumnya untuk yang terapis baru, untuk messenger itu sekitar 1.500 untuk gaji awalnya gitu, 1.500. Tapi kadang-kadang gimana bos ya, ada fasilitas tambahan kayak misalnya makan gratis gitu. Terus ya akomodasi, termasuk akomodasi itu tempat tinggal sama transport. Kalau makan kadang-kadang nih ya, ini cerita teman saya, kalau saya alhamdulillah dapat. Jadi ada beberapa cerita lah. Saya cerita yang saya dulu ya gitu. Ada dua teman saya. Saya cerita yang saya. Kalau yang saya tuh nggak dapat nasi, nggak dapat beras sama lauk, tapi saya dikasih uangnya. Jadi ada uang makan plus gapok gitu, disatuin gitu. Tapi teman saya di tempat yang maksudnya dia udah kerja lah di tempat yang dia kerja gitu, dia dapat gapok, terus dia juga dapat beras sama lauk. Kata saya bilang kayak gini, terus kalau misalnya sebulan jatahnya berapa, kata saya itu gitu, beras sama lauk. Ternyata dia bilang enggak, jadi kalau misalnya kita habis beras tinggal bilang aja, nanti bos langsung kirim lagi refill berasnya, dikirim lagi ya sampai ini aja gitu, nggak ada jatah lah gitu, maksudnya nggak ada jatah. Misalnya saya pikir kan 1 bulan misalnya 10 kilo, nanti sisanya kamu terserah beli sendiri lah gitu. Ternyata enggak, jadi kalau misalnya 10 kilo habis bilang nanti diisi lagi. Malah enak kan gitu katanya. Soalnya kalau dihitung dibanding perbandingan yang saya gitu ya, yang dikasih uang makannya aja, ternyata dia lebih gede gitu, lebih menjamin lah seperti itu. Tapi alhamdulillah saya juga masih ada. Nah saya cerita dari si teman saya yang si C tadi, yang si B ya, ini teman saya si C itu. Nah si C ini bilang katanya dia cuma gaji pokok aja. Terus saya bilang kayak gini, saya tanya untuk masalah makan gimana. Jadi masalah makan 1.500 itu udah mikirin makan sama rokok sama air minum, karena air minum aja di perusahaan nggak ada. Kalau tempat saya ada banyak air minum. Kalau dia nih, di yang si C, dia cerita kayak gitu, air minum aja susah katanya, nggak ada, harus beli sendiri dengan gaji segitu. Nah disitulah makanya ya mungkin ini sharing ya gitu, moga-moga bermanfaat. Hal-hal seperti itu harus dipastikan guys gitu, hal-hal seperti itu. Jadi jangan sampai, ya emang niat kita datang ke sini buat nyari rezeki ya, untuk memperbaiki ekonomi lah, niatnya emang seperti itu, buat keluarga gitu ya. Cuman jangan buru-buru, jangan terlalu buru-buru, cari yang memang betul-betul informasinya jelas gitu. Nah terus yang kedua, jadi setiap perusahaan di Arab Saudi, terutama perusahaan pijat itu memperkerjakan orang pijat harus punya igomah. Igomah itu kayak KTP atau sipil ID lah kalau di ininya ya gitu. Nah si sipil ID ini ternyata tergantung dari profesi. Nah terapis itu salah satu profesi yang sangat besar untuk mengeluarkan sipil ID, saya dengar sih gitu.
jumlahnya gede dibanding punten ya gitu teman-teman driver gitu, teman-teman yang bagian cleaning service atau teman-teman yang lain. Ternyata terapis itu lumayan gede untuk ngeluarin, karena ngeluarin spill ID itu butuh igoma itu butuh uang gitu, dan si mudir atau orang yang ngasih kita kerjaan, yang calling visa kita, dia yang bayar ke pemerintahan Arab Saudi gitu. Itu lumayan gede. Makanya salah satu profesi yang memang benar-benar dihargain gitu di sini kayak gitu. Nah, balik lagi ke situ, ke yang tadi ya. Jadi emang benar-benar harus segalanya dipastiin gitu. Terus apalagi, oh iya satu lagi ini. Nah, terapis ini jadi memang di Saudi lumrahnya si terapis ini punya paturoh. Paturoh itu jadi kalau kita pegang customer gitu, si per customer itu dikasih per kepala, yang kita pegang itu dikasih, taruh misalnya berapa real gitu, 5 real gitu ya. Nah, sistemnya tuh per bulan nanti diakumulasi si paturoh itu. Diakumulasi, misalnya saya dapat 50 customer, 50 orang, misalnya dikali 5 real. Nah, itu bonusnya di situ. Jadi selain gaji pokok yang kita dapat, kita juga bonus dari situ. Nah, itu juga harus dipastiin, teman-teman. Kenapa harus dipastiin? Karena itu yang membuat gaji kita bisa dikirim ke Indonesia lebih gitu. Saya bergantung dengan paturoh, karena paturoh yang saya customer yang saya garap itu ada hasilnya dari situ. Makanya bergantung di situ tuh, maksudnya saya ngandelin uang makan tuh dari situ. Per bulan uang makan tuh dari situ, uang buat biaya saya hidup dari situ, sisanya kalau bisa full gaji itu bisa dikirim ke Indonesia kayak gitu. Nah, teman-teman juga yang mau mendaftar atau yang mau cari job buat terapis, pastiin ke PT, tanyain, ibu bapak di sini paturohnya berapa gitu. Ada paturohnya atau enggak? Karena kenapa, teman-teman, ini kejadian dari teman saya yang cerita itu, yang tadi, yang teman saya yang si C itu, dia kerja tanpa paturoh. Coba bayangin, 1.500 tanpa paturoh. Di sini saya bilang living cost di sini tuh mahal. Living cost di sini tuh mahal, teman-teman. Saya ini punten ya gitu, tiap orang beda-beda, ada yang berapa, tapi kalau saya pribadi, saya nggak mau saya nggak mau terlalu membatasi, terutama masalah makan gitu. Makanya saving saya di sini buat bekal tuh lumayan gede gitu, lumayan gede. Saya nggak mau lah di sini susah makan, nanti di sana juga yang di Indonesia pada mikirin. Saya nggak mau kayak gitu. Tiap orang emang beda-beda, terserah. Ada yang emang mau hemat banget, ada yang hemat, ada yang longgar, kayak saya juga ada gitu. Tapi emang itulah yang harus ditanyain, teman-teman. Sekarang taruh saya 1.500 real buat yang ngerokok. Di sini rokok tuh mahal, teman-teman. Sekali ngerokok 20 real. Bayangin, kalau teman-teman satu bungkus sekali sehari, udah bisa dikaliin berapa? 20 kali 30 udah 600 real buat rokok aja. Kalau teman-teman ini ya, kalau saya emang nggak terlalu akut banget bisa ngebatasin itu. Tapi buat teman-teman yang lain, di sini tuh rokok mahal, yang emang benar-benar akut. Terus rokok di sini tuh beda sama rokok di kita di Indonesia. Kalau di kita masih ada kretek gitu ya, jadi durasinya lumayan panjang gitu. Kalau di sini rata-rata rokoknya tuh gampang habis, kayak Marlboro kayak gitu, kayak gitulah tipenya. Jadi
buat teman-teman yang ngerokoknya akut, apalagi akutnya akut rokok yang lumayan tebal gitu, di sini nggak kerasa. Terus di sini rokok tuh satu bungkus 20 batang gitu, jadi cepet banget habisnya. Kadang-kadang teman saya tuh ada sehari cuman setengah hari ya, pagi beli siang udah habis gitu, ada yang kayak gitu ya. Jadi ini yang harus jadi pertimbangan buat teman-teman. Sekali lagi saya menekankan buat teman-teman ya, cari dulu, gali informasinya, terutama masalah-masalah teknis kayak gitu, karena ini yang nentuin teman-teman, yang bakal nentuin teman-teman hidup di sini nyaman tenang tuh ini. Dari biaya itu nggak bisa bohong teman-teman, asli itu nggak bisa. Tanyain sedetail-detailnya, terutama masalah fasilitas ya. Kita apply kerjaan, tanyain dulu fasilitasnya. Pertama pastiin dulu masalah apa, akomodasinya apa aja. Kalau misalnya akomodasinya bagus, taruhlah misalnya dari tempat tidur, karena saya juga datang ke sini kaget. Saya satu kamar itu 5 orang. Akhirnya saya cabut dari situ. Saya jadi ada apa? Ada ruangan gitu, ada 3 kamar dan satu ruang tamu. 3 kamar. Yang saya pas datang diisi sama 5 orang, coba bayangin. Diisi sama 5 orang, bukan cuman Indonesia, kita disatuin sama, mohon maaf ya, negara Bangladesh gitu. Kan kultur setiap negara tuh beda-beda ya, jadinya nggak nyaman lah gitu, kayak gitu. Makanya saya cabut lah dari situ, saya milih tidur di ruang apa, di ruang tamu gitu, di ruang tamu. Nah kayak gitu, jadi ya hal-hal kayak gitu harus ditanyain, fasilitas, masalah akomodasi, masalah makan dijamin atau enggaknya, dan masalah paturoh itu juga harus ditanyain. Jadi 3 poin itu penting ya, teman-teman yang mau apply di apply job buat terapis. Nah segitu obrolan dari saya, semoga bermanfaat ya, semoga bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman, bahan pembelajaran teman-teman yang mau niat, yang punya niat untuk bekerja di sini sebagai terapis. Ya saya doain teman-teman proses lancar dan mulus ya, sampai ke terbang, jangan ada hal yang aneh-aneh. Makasih buat waktunya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya coba jawab dan bantu pakai video gitu. Oke, makasih ya teman-teman ya buat waktunya. Semangat terus pokoknya, insya Allah ada hasil, amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.